Syukuri nikmat bisa bersahabat dengan orang baik-baik. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasobil apa tawasobil sab, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati kau tak bisa megang dia lagi. Tapi kalau temanmu hanya ketika uangmu banyak, ketika jabatanmu tinggi, ketika kau terkenal, sampai disitulah ternyata persahabatan. Berteman di balik papan, bertetangga di surga jannatul firdaus. Nih, jaga teman ini, buat grupnya, buat menjadi komunitas. Yang penting kita bisa bersahabat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus tetap bersyukur walaupun kita kadang nggak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang nggak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya, coba aja, ada nggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu aja nggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya nggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kan Allah kangen. Belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya merupakan nikmat dari Allah. Terhadap nikmat yang sedemikian banyak itu, yang jikalau kita akan mencoba menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah cuma minta satu: syukuri nikmat itu. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu gak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Di manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Kita insecure. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Satu, cara bersyukur itu satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam, masuk nisabnya, muncul haulnya, kaidah pertama keluarkan. Dah, keluarkan. Tidak usah mikir, tidak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah annama, sesuatu yang berkembang, nambah. Ya. Zakat itu ada at-tahara, ya, an-numu, ya, sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang investasi disebut dengan annama wal istifmar, sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika Anda zakat sebenarnya bukan mengurangi harta, menginvestasikan harta untuk ditambah. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina
Orang yang kaya bukanlah banyak harta bendanya. Wa innamal ghina ghina nafs. Orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Allah itu bagaimana? Masuk definisi tidak syukur. Menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk yang Allah ridhai. Kalau kita ingin mensyukuri mata kita, maka gunakanlah mata itu untuk kebaikan. Allah menciptakan mata untuk apa sih? Untuk melihat sesuatu, untuk kita melakukan kebaikan dengan yang kita lihat tersebut. Kalau kita menggunakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita bukan yang semestinya. Manusia ketika memberi, kemudian yang menerima mengucapkan terima kasih, jawabannya memberi sama-sama. Terima lagi, terima kasih, sama-sama. Allah tidak. Begitu memberi kepada kita, kita ucapkan terima kasih ya Allah. Kata Allah, mau apa lagi? Mau ini ya Allah, terima kasih ya Allah, mau apa lagi? Setiap kita bilang terima kasih syukur, maka Allah akan tambah. Turunlah Quran surah ke-14 ayat ke-7. Wa idza adzana rabbukum, ketika Tuhanmu berjanji, membuat sebuah komitmen, menyampaikan kepadamu, la in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, jika engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan terus tambahkan nikmatku kepadamu. Allahu Akbar. Orang-orang yang tertentu yang Allah beri nikmat, tahu ilmunya tentang Allah, kemudian dia juga paham dan hatinya yakin. Nah, untuk apa Allah memberikan ilmu, pemahaman dan keyakinan ini? Semata-mata supaya kita itu jadi dekat dengan Allah. Karena nikmat terbesar dalam hidup ini bukan punya dunia, tapi kita dekat dan selalu bersama Allah setiap saat. Itu nikmat paling besar. Seorang kakek di Saudi kemarin, baru-baru kemarin, pengap, dibawa ke rumah sakit. Ini kisah nyata. Langsung ditangani, kasih oksigen. 24 jam sehat lagi. Alhamdulillah, penanganannya bagus. Muncul tagihan yang kalau dirupiahkan kurang lebih 2,4 juta. Tiba kemudian kakek ini menangis di hadapan dokternya. Nangis lama gitu kan. Kata dokternya begini, kek, nggak apa-apa. Kalau memang bayarnya terlalu mahal, disampaikan saja, mungkin kami bisa koreksi. Apa jawab kakeknya? Demi Allah, kalaupun kau tagih 2 kali lipat dari ini, saya masih bisa bayar. Yang saya sedihkan itu, saya ini hidup 74 tahun, baru dikasih pengap oleh Allah selama beberapa jam, mesti keluar 2,4 juta. Maka berapa banyak biaya yang harus saya berikan dan saya keluarkan selama 74 tahun ini? Ya, 74 tahun, berapa nilai anugerah yang Allah berikan kepadaku? Yang kalau harus dibayar, berapa banyak aku harus keluarkan? Maka beliau menangisi dirinya yang menghukumi takut belum bersyukur dari nikmat oksigen yang Allah berikan kepadanya.